sebuah bocoran kecil justru membuka gambaran besar tentang arah perang masa depan TNI. Dari unggahan Facebook lembaga KRIS, muncul informasi bahwa drone Anka yang dibeli Indonesia sudah dilengkapi amunisi pintar MA-MT, MA-ML, dan MA-MCE. Namun yang paling menarik bukan hanya soal persenjataan, melainkan clue dua kata, biru langit dan ijo. Jika ini benar, maka ada satu kesimpulan besar. Drone tempur Anka bukan hanya memperkuat TNI Angkatan Udara, tetapi juga masuk ke dalam struktur operasional TNI Angkatan Darat. Di titik ini, kita tidak lagi bicara sekadar pembelian alutsista. Kita sedang melihat perubahan doktrin perang TNI. Membaca di balik clue. Dalam konteks militer Indonesia, biru langit merujuk pada Angkatan Udara, sementara ijo identik dengan Angkatan Darat. Jika interpretasi ini tepat, maka ada dua implikasi besar. Pertama, Anka tidak lagi menjadi aset eksklusif domain udara, tetapi masuk ke konsep operasi multidomain. Kedua, TNI Angkatan Darat berpotensi memiliki kemampuan strike presisi jarak jauh berbasis drone, sesuatu yang sebelumnya identik dengan Angkatan Udara. Selama ini, pembagian peran cukup jelas. Angkatan Udara menguasai udara dan serangan jarak jauh, sementara Angkatan Darat fokus pada pertempuran darat. Namun, dengan hadirnya Anka di Angkatan Darat, batas itu mulai kabur, dan justru disitulah letak kekuatannya. Anka TNI tidak kopong. Anka bukan sekadar UAV pengintai. Ini adalah drone MEL yang mampu terbang lama di ketinggian menengah, membawa munisi presisi, serta menjalankan misi ISR sekaligus strike. Dengan integrasi MA-MT, MA-ML, dan MA-MCE, Anka menjadi platform pemburu target darat yang fleksibel. Target berat seperti kendaraan lapis baja dapat dihantam MA-MTE. Target taktis menggunakan MA-ML, sementara target kecil dan sensitif bisa disasar MA-MCE. Satu platform, banyak peran, inilah yang membuatnya sangat berbahaya dalam perang modern. Revolusi di tubuh TNI Angkatan Darat. Jika TNI Angkatan Darat benar ikut mengoperasikan Anka, maka ini adalah lompatan besar dalam cara bertempur. Satuan darat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dukungan udara dari Angkatan Udara. Mereka bisa melakukan pengintaian sendiri, mengunci target, bahkan mengeksekusi serangan secara mandiri. Artinya, otonomi tempur meningkat drastis. Dalam perang modern, kecepatan mengambil keputusan seringkali lebih menentukan daripada jumlah pasukan, dan drone seperti Anka memberi keunggulan itu. Sinergi Angkatan Udara dan Darat. Masuknya Anka ke dua matra bukan soal tumpang tindih peran, tetapi soal sinergi. TNI, Angkatan Udara tetap unggul dalam dominasi udara dan serangan skala besar. Sementara TNI, Angkatan Darat dengan Anka bisa fokus pada dukungan udara dekat berbasis drone dan penghancuran target taktis di garis depan. Ketika keduanya berjalan bersamaan, efeknya menjadi force multiplier yang nyata. Musuh tidak hanya menghadapi jet tempur di langit, tetapi juga drone bersenjata yang senyap dan terus mengintai. Dibekali full senjata. Satu poin penting dari bocoran ini adalah bahwa Anka TNI tidak kopong. Ini berarti drone tersebut tidak hanya dibeli sebagai platform, tetapi langsung dilengkapi dengan sistem senjata dan siap digunakan. Banyak negara membeli drone tanpa persenjataan penuh di awal, sehingga butuh waktu lama untuk benar-benar siap tempur. Jika Anka Indonesia sudah lengkap sejak awal, maka tidak ada fase kosong. Ini menunjukkan perencanaan yang lebih matang dan fokus pada kesiapan operasional. Dampak ke kawasan. Negara tetangga seperti Malaysia juga mengoperasikan Anka. Namun jika Indonesia mengoperasikan drone ini di dua matra dan dipastikan sudah full rudal sekaligus, maka muncul efek strategis baru, ketidakpastian. Pihak luar tidak hanya bertanya berapa jumlah Anka Indonesia, tetapi juga bagaimana distribusinya antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Dalam strategi militer, ketidakpastian adalah kekuatan, karena lawan tidak tahu dari mana ancaman akan datang dan seberapa cepat respons bisa dilakukan. Ini bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga efek psikologis. Menuju perang modern. Apa yang terjadi ini sejalan dengan tren global. Perang modern bergerak menuju penggunaan drone secara masif.
integrasi antar matra, dan sistem tempur berbasis jaringan. Dengan Anka, TNI Angkatan Udara memperkuat kekuatan udara tak berawak, sementara TNI Angkatan Darat memperluas kemampuan serangan presisi. Jika dikembangkan lebih jauh, ini bisa menjadi fondasi sistem kill chain terintegrasi di tubuh TNI. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal drone Anka. Ini tentang perubahan cara berpikir dalam perang. Dari yang berbasis platform menjadi berbasis kemampuan. Dari yang terpisah antar matra menjadi terintegrasi. Jika Anka benar hadir di biru langit dan ijo, maka TNI sedang memasuki fase baru. Fase di mana keunggulan ditentukan oleh kecepatan, presisi, dan integrasi. Dan di medan perang modern, mereka yang menguasai drone bukan hanya melihat lebih jauh, mereka juga menembak lebih dulu.